menjadi gerakan. Saya pikir nanti Pak Anang, task force-nya, pokjanya kita bentuk orang-orang kerja, tapi saya usulkan nanti ada badan pengawas, ada badan monitoring yang khusus memonitor apakah MOU ini terlaksana atau tidak. Kalau seandainya tidak terlaksana, terpaksa kita kumpul lagi untuk menandatangani pengakhiran MOU antara Muhammadiyah dengan dan supaya kita jangan terkena sindiran dan kecaman Allah dalam Al-Quran, lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kamu katakan? Kenapa kamu rencanakan? Mengapa kamu tulis yang tidak kamu laksanakan? Kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alun. Sungguh merupakan hina besar di hadapan Allah bagi orang yang hanya pandai merencanakan, hanya pandai menyepakati, tapi tidak pintar untuk melaksanakan kesepakatannya. Saya kira itu tidak kalah bahayanya dari narkoba itu sendiri. Oke, oleh karena itu, secara simbolik, Mbak Norma, Mas Fida, Ketua Umum BPNA dan Ketua BPIPM, coba rancang 2 atau 3 kali kegiatan besar. Tingkat, mungkin jangan di Jakarta, jangan di Jogja, bolehlah sekali di Jakarta, sekali di Jogja. Kumpulkan semua generasi muda Muhammadiyah besar-besaran. Mungkin sekali di Jogja, bisa di Gor mana, bisa di Sportorium UMY, itu hanya muat 10.000, kurang. Bisa di Gor mana, bila perlu di Stadion Mandala Krida. Kumpulkan pelajar Muhammadiyah untuk peduli narkoba, peduli anti narkoba. Kalau peduli narkoba nanti sebaliknya, bisa dalam bentuk kultural, ya, terserahlah. Tapi saya minta dalam jumlah yang besar. Saya dan Pak Anang insya Allah hadir di situ. Bisa sekali lagi di Jawa Timur, bisa nanti di Makassar atau di Medan, gitu, secara simbolik. Dan kalau bisa yang pertama bulan depan, September. Ini kan sudah ada gitu. Ya harus bisa dong. Bulan depan September kita adakan memulai gerakan itu supaya ada makna simbolik dan juga ini menjadi sebuah gerakan. Mulai bulan depan pula Majelis Tabligh Muhammadiyah sudah mengeluarkan khutbah Jumat untuk menyadarkan umat tentang bahaya narkoba. Bila perlu, kalau khutbah Idul Kurbannya tentang narkoba semua, ya. Bagus juga, tapi nggak usah lah khutbah Idul Adha. Itu khutbah Jumat. Mulai bulan September sudah bergerak, susun bukunya. Buletin Jumat itu ada khutbah Jumatnya. Bila perlu di situ ada pesan dari Ketua Umum PP Muhammadiyah dan Kepala BNN dalam khutbah Jumat itu. Dicetak banyak-banyak, disebarkan ke seluruh Indonesia. Saya ingin, ya ini sebenarnya MOU saja, kesepahaman ini. Kalau kita kesepahamannya kita sudah saling memahami lah. Kita sudah tahu sama tahu gitu. Tapi harus lebih daripada itu. Inilah yang ingin saya sampaikan, dan mudah-mudahan peristiwa pada hari ini menjadi awal yang baik. Dan BNN terus terang kita dukung, kita dorong, jangan pernah berhenti untuk menangkap bandar-bandar narkoba. Saya kira narkoba ini sama bahayanya dengan korupsi untuk konteks Indonesia sekarang ini. Semuanya punya efek membunuh. Koruptor membunuh dalam mengambil uang rakyat, maka terkendala, terhambat peningkatan kesejahteraan rakyat. Sekian juta orang dalam tanda kutip terbunuh karena tidak bisa mencapai kesejahteraan lantaran triliunan rupiah telah dicuri
Maka ada yang ekstrim para ulama terhadap koruptor itu bisa diberlakukan hukum kisos karena mereka juga telah membunuh orang lain. Ulama lain bilang saking kesalnya kepada koruptor, jenazahnya tidak harus disolatkan. Ini ulama NU tidak disolatkan, tapi karena menyolatkan jenazah itu fardu kifayah, maka harus ada yang menyolatkan. Saya dengar dari para ulama NU, maksudnya janganlah para kiai yang menyolatkannya, cukuplah banser. Tapi analog dengan itu pengedar narkoba ini, saya geram Pak kalau melihat ya, dari bangsa-bangsa lain, Nigeria, bahkan juga dari Iran ya, pernah tertangkap dan lain-lain sebagainya. Ini saya kira harus bersama-sama. Dan kita semua kemudian sedih, ternyata maaf, orang-orang yang seharusnya bertanggung jawab untuk menghadapi peredaran narkoba ternyata ada juga oknumnya yang terlibat. Betul ya? Ada polisinya yang terlibat. Kemarin ada penceramah ustadz tertangkap basah membawa narkoba. Saya banyak sekali yang masuk ke Twitter saya, ke BB saya. Gimana itu Pak Din? Dunia sudah gila sekarang katanya. Ternyata ada ustadz juga. Ada yang jawab, ustadz juga manusia. Janganlah berdalih dengan demikian. Termasuk juga jika mohon maaf, kalau ada lingkaran istana juga yang berkompromi dengan narkoba, ini sebuah malapetaka bagi bangsa ini. Saya termasuk yang menolak keras waktu itu. Kalau terhadap terpidana narkoba ini diberi gerasi, diberi amnesti, dan apalagi melibatkan orang luar negeri ya, seperti Kordi yang di Denpasar sana itu, dan seterusnya. Ini akan menjadi malapetaka bagi bangsa. Maka BNN ini Pak Anang dan bapak-bapak, ibu-ibu, kawan-kawan semua, kalau bapak-bapak dan ibu semua di BNN berniat bahwa memerangi pemakai dan khususnya pengedar narkoba ini dengan baik, ini adalah ibadah dan bahkan bisa masuk dalam kategori jihad. Jadi bapak-bapaknya adalah mujahid. Kalau ini betul-betul berhasil dan betul-betul dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, paling akhir saya tadi cerita, saya juga ikut terlibat di Granat. Saya nggak tahu hubungan Granat dengan BNN, baik-baik saja. Dulu kita undang Mas Henry Yosong, putranya disekolahkan di SD SMP Muhammadiyah, kena narkoba, sekolah Muhammadiyah. Alhamdulillah berhasil dipulihkan. Dikirim ke Gontor, alhamdulillah berhasil. Tapi kemudian dipinjam untuk ujian, hanya sehari kena lagi. Dia tidak habis pokoknya geramnya terhadap itu. Maka dia bilang pada saya, tolong Pak D, bantuin, instruksikan pada guru-guru Muhammadiyah, nyatakan bahwa narkoba itu haram. Ini lantaran banyak guru-guru dari TK, SD, SMP, SMA tidak pernah atau jarang mengatakan narkoba itu haram. Maka umat kemudian agak sedikit longgar. Berbeda dengan makan daging babi. Memang Al-Quran sudah jelas haram, maka dinyatakan haram. Alhamdulillah, soal mengkonsumsi daging babi dan yang berasal dari babi ini umat agak atau relatif cukup kuat. Bahkan tidak makan daging babi tidak hanya yang sholat, termasuk yang tidak sholat. Tapi kalau urusan korupsi ternyata tidak kuat. Bukan hanya yang tidak sholat, yang sholat pun bahkan berumroh berkali-kali juga korupsi. Nah, narkoba harus kita nyatakan sama dengan korupsi, bukan hanya dosa, tapi dosa besar. Minal kabair, maka haramnya, keharamannya double, murokab. Jadi tolong sebarkan itu kepada anak-anak kita, bahwa narkoba itu keharamannya double, karena merusak diri sendiri, merusak juga sekitarnya,
dan yang paling penting telah menghilangkan generasi bangsa dan umat ini. Maka umat dan bangsa kemudian akan jadi rapuh dan hancur pula. Mudah-mudahan sekali lagi peristiwa hari ini dapat menjadi tonggak yang penting untuk kita berbuat, bekerja dan bergerak untuk membebaskan Indonesia dari narkoba, entah tahun berapapun, termasuk tahun 2015 yang kita cadangkan ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.